Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Marcella dari kelas 8B dan teman saya Arda Bening Cantikasari dari kelas 7H. Di sini kami akan menjelaskan tentang tanaman binahong dan lidah buaya serta cara menanamnya. Adalah tanaman binahong. Binahong adalah tanaman obat berasal dari Tiongkok yang tumbuh secara menjalar dan mempunyai banyak khasiat. Binahong ini mempunyai 3 jenis, yaitu binahong ungu, binahong merah, dan binahong hijau. Di sini saya menggunakan binahong ungu. Binahong ungu ini mempunyai beberapa bagian, yaitu batangnya yang berciri-ciri lunak serta berwarna ungu. Daunnya tersusun secara selang-seling dan berwarna hijau. Daun binahong mampu menyembuhkan penyakit kencing manis, menstabilkan tekanan darah, dan lain sebagainya. Kandungan alkaloid, antioksidan, dan saponin yang ada pada binahong berfungsi untuk menyembuhkan penyakit sesak dalam tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan mencegah terjadinya penyakit kanker. Untuk cara menanamnya cukup mudah. Yang pertama, pastinya kita siapkan bibit binahong. Yang kedua, kita siapkan pot. Kebetulan di sini saya menggunakan pot yang terbuat dari sabut kelapa. Selanjutnya adalah media tanamnya yang terdiri dari tanah dan pupuk kandang. Karena binahong tanaman menjalar, kita perlu siapkan tempat untuk menjalarnya. Di sini saya menggunakan tali rafia. Langkah yang pertama, kita menstek batang binahong, lalu menancapkan ke media tanamnya. Langkah yang kedua adalah melilitkan ujung binahong ke tali rafia. Setelah itu kita ikat menggunakan tali. Setelah semua selesai, kita bisa menyiram secukupnya. Untuk penyiraman seterusnya bisa kita lakukan seminggu sekali atau saat media tanamnya telah kering. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan pupuk pada binahong agar tetap subur. Yang kedua, lidah buaya. Lidah buaya atau aloe vera adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Tumbuhan ini bersifat menok, berasal dari Jazirah Arab, dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan dari iklim tropis, semi-tropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias, dan dapat juga ditanam di pot. Lidah buaya memiliki ciri tersendiri, yaitu tumbuhan tanpa batang atau berbatang pendek dengan tinggi 60-1 cm dan dapat berkembang biak dengan tunas. Dedaunannya berdaging tebal, berwarna hijau atau keabuan, dan sebagian varietas memiliki bintik putih pada permukaan batangnya. Dia juga memiliki manfaat, yaitu sebagai bahan anti luka bakar, sebagai bahan bersih tubuh, sebagai bahan yang memperlambat penuaan dini, sebagai anti mikroba, melawan bakteri patogen, dan membuat kadar kolesterol darah menjadi stabil. Cara menanam lidah buaya dalam pot yaitu pertama, siapkan pot. Kebetulan saya di sini menggunakan pot dari anyaman bambu. Yang kedua, siapkan media tanamnya yang terdiri dari tanah dan pupuk. Tanamnya yaitu, pertama, pilih tanaman lidah buaya anakan yang ukurannya masih kecil. Kemudian, lubangi tanah, jangan terlalu dalam. Setelah itu, tancapkan lidah buaya anakan ke media tanam di dalam potnya. Setelah itu, siram menggunakan air secukupnya. Demikian penjelasan tentang tanaman binahong dan lidah buaya serta cara menanamnya dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Alisjani Diana dari kelas 8D. Saya Anissa Nurfitria dari kelas 8G. Dan saya Vinka Saputri dari kelas 7H. Kami dari SMP Negeri 1 Karangsamu. Sahabat-sahabat Adiwiyata, kali ini kami akan menjelaskan tentang tanaman kencur dan cara penanamannya.
Kencur memiliki nama ilmiah Kaempieria galanga. Kencur memiliki ciri khas kulit berwarna putih dan berakar serabut, serta memiliki aroma yang khas. Daun tanaman kencur berukuran lebar. Batang tanaman kencur beruas-ruas yang menjalar di bawah tanah. Batang kencur berupa umbi untuk menyimpan cadangan makanan. Kencur memiliki khasiat: 1. Dapat mengobati batuk. 2. Mengobati diare. 3. Bahan dasar jamu. 4. Mencegah karies gigi. Cara menanam kencur. 1. Siapkan pot yang sudah berisi tanah. 2. Siapkan juga tanaman kencur. Lalu, tanam tanaman kencur di pot yang sudah berisi tanah. Mari sahabat-sahabat Adiwiyata, kita menanam tanaman untuk menjaga keasrian bumi kita. Sekian dari kami. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Alistani Diana dari kelas 8D. Saya Finkasa Putri dari kelas 7H. Dan saya Anissa Nurfitria dari kelas 8G. Kami dari SMP Negeri 1 Karangsambung. Sahabat-sahabat Adiwiyata, kali ini kami akan menjelaskan tentang tanaman kencur dan cara penanamannya. Kencur memiliki nama ilmiah Kaempieria galanga. Kencur memiliki ciri khas kulit berwarna putih dan berakar serabut, serta memiliki aroma yang khas. Daun tanaman kencur berukuran panjang dengan tulang daun sejajar. Batang tanaman kencur beruas-ruas yang menjalar di bawah tanah. Batang kencur berupa umbi untuk menyimpan cadangan makanan. Kencur memiliki khasiat: 1. Dapat mengobati batuk. 2. Mengobati diare. 3. Bahan dasar jamu. 4. Mencegah karies gigi. Cara menanam kencur. Yang pertama, siapkan pot yang sudah diisi tanah. Yang kedua, siapkan juga tanaman kencur. Yang ketiga, lalu tanam tanaman kencur di pot yang sudah diisi tanah. Lidah buaya adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus Aloe. Tumbuhan ini bersifat menahun, berasal dari Jazirah Arab, dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semi-tropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Aloe vera adalah tumbuhan tanpa batang atau berbatang pendek, dengan tinggi hingga 60-100 cm dan dapat berkembang biak dengan tunas. Dedaunannya berdaging tebal, berwarna hijau atau hijau keabuan, dan sebagian varietas memiliki bintik putih pada permukaan batangnya. 1. Mencegah tanda penuaan. Kemampuan aloe vera untuk melembabkan sekaligus membantu mengangkat sel kulit mati dapat dipercaya mencegah tanda penuaan. 2. Penyembuh luka. Lidah buaya populer digunakan sebagai obat alami untuk membantu penyembuhan luka seperti goresan dan luka bakar. Sifat antimikroba pada aloe vera menjadikan efektif untuk membersihkan dan mengurangi resiko infeksi luka. 3. Efektif melembabkan kulit. 4. Menenangkan dan menghidrasi kulit. 5. Mengurangi stretch mark ketika kulit mulai mengendor atau meregang, seperti selama kehamilan atau karena kenaikan berat badan dan cepat elastisnya menjadi berkurang. Hal ini menimbulkan kerutan atau tanda-tanda peregangan yang akrab disebut stretch mark. Hal ini bisa diatasi dengan menggunakan sabun berbahan dasar aloe vera setiap hari. 6. Mengurangi inflamasi atau peradangan.
7. Mengurangi ketombe. 8. Media detoksifikasi alami. Tanam bibit lidah buaya. Pastikan lidah buaya mendapat sinar matahari yang cukup. Siram lidah buaya 1 kali dalam 2-3 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedianti Anissa Alivia Naza dari kelas 8H dan rekan saya Anggila Rasati dari kelas 8H. Alivia Ainur Rahmah dari 7E. Dan Keisha Latika Zahra dari kelas 7E. Pengertian jahe. Tanaman jahe yang memiliki nama latin Gingiber official adalah tanaman yang rimpangnya sering digunakan sebagai rempah-rempah dan bahan baku pengobatan tradisional. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas yang dirasakan dari jahe disebabkan oleh senyawa keton yang bernama gingiran. Ciri-ciri jahe. 1. Tinggi batang jahe sekitar 30-100 cm. 2. Akarnya berbentuk rimpang dengan daging akar berwarna kuning hingga kemerahan. 3. Baunya menyengat. 4. Daunnya menyirip. 5. Tangkai daun berbulu halus. 6. Bunga jahe tumbuh dari dalam tanah berbentuk bulat telur dengan panjang 3,5 hingga 5 cm. 7. Gagang bunga bersisik sebanyak 5-7 buah. Manfaat jahe. 1. Untuk bahan masakan. 2. Mencegah kanker. 3. Meredakan batuk. 4. Mengurangi resiko penyakit jantung. 5. Mencegah diare. 6. Meredakan sakit saat menstruasi. 7. Menjaga kesehatan mulut. 8. Meredakan mual. Berikut ini cara membudidayakan jahe. Alat dan bahan yang diperlukan adalah tanah, pasir, pupuk kandang, bibit jahe, air, polybag, dan cetok. Tanah, pasir, dan pupuk kandang. Lalu campurkan tanah, pasir, dan pupuk kandang hingga merata. Masukkan campuran tanah ke dalam polybag. Lalu lubangi bagian tengahnya dan masukkan bibit jahe. Lalu tutup kembali dengan tanah dan padatkan untuk menopang jahe. Lalu siram dengan air minimal 2 kali sehari. Setelah kurang lebih 10 bulan, jahe siap dipanen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safanggita Falahin dari kelas 7F dan ini teman-teman saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alifanisha Ramadhani dari kelas 7E. Perkenalkan, nama saya Adila Syafa Felicia dari kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Lela Rizky Juliana dari kelas 7E. Di sini kami akan menjelaskan pengertian, ciri-ciri, manfaat, dan cara menanam jahe merah. Pengertian jahe merah. Jahe merah yang memiliki nama latin Gingiber officinale Varubrum rhizoma adalah tanaman rimpang yang sering kita jumpai di sekitar kita, yang digunakan sebagai tanaman obat tradisional maupun bumbu dapur. Jahe merah mengandung zat gingerol dan sogaol sebagai antioksidan. Ciri-ciri jahe merah. Bentuknya tegak setinggi 40-50 cm dengan batang semu setinggi 30-100 cm. Jahe merah adalah tanaman rimpang atau akar berwarna kuning sampai kemerahan dengan bau menyengat. Rimpang jahe merah mengandung senyawa alami yang mempengaruhi rasa pedas yang menjadi ciri khas
rempah satu ini. Manfaat jahe merah: menambah stamina, menghambat jamur, pereda rasa sakit, mengurangi risiko penyakit jantung, menjaga kesuburan, mencegah bakteri pada mulut, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung. Berikut cara menanam jahe merah. Pertama-tama siapkan pot yang berisi tanah. Pertama, buat lubang pada tanah. Lalu tancapkan bibit jahe merahnya. Lalu tutup kembali dengan tanah. Setelah itu siram dengan air minimal 2 kali sehari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiwiyata. Perkenalkan, nama saya Olivia Rahmandani dari PMR Madya Unit SMP Negeri 1 Karangsambung. Di sini saya akan membagikan tips dan informasi tentang tanaman lidah buaya. Lidah buaya atau yang dikenal dengan nama ilmiahnya aloe vera adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus aloe. Tumbuhan ini bersifat menahun, berasal dari Jazirah Arab, dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semi-tropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias, dan dapat juga ditanam di dalam pot. Kandungan nutrisi yang ada di dalam lidah buaya, yang pertama ada enzim, vitamin, mineral, antrakuinon, dan asam amino. Manfaat yang terdapat pada lidah buaya ini antara lain membantu mengatasi permasalahan kulit, memelihara kesehatan kulit, membantu menutrisi rambut, sebagai antioksida dan antibakteri, dan juga dapat mengobati jerawat. Sekarang saya akan memberikan cara menanam tanaman lidah buaya. Yang pertama, siapkan pot dan tanaman. Yang kedua, tanam bibit lidah buaya. Pastikan lidah buaya mendapat sinar matahari yang cukup. Yang keempat, siram lidah buaya 1 kali dalam 2-3 minggu. Sekian tips dan informasi dari saya, semoga bermanfaat. Salam Adiwiyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiwiyata. Perkenalkan, nama saya Holifah dari PMR Madya Unit SMP Negeri 1 Karangsambung. Di sini saya akan membagikan informasi dan tips menggandakan tanaman lidah mertua. Lidah mertua atau yang disebut dengan nama ilmiah Sansevieria merupakan tanaman hias yang cukup populer karena tanaman ini dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari. Sansevieria memiliki daun keras, sukulen, tegak, dengan ujung meruncing. Selain berfungsi sebagai tanaman hias, lidah mertua juga mempunyai manfaat untuk menyuburkan rambut, mengobati diabetes, wasir, hingga kanker ganas. Sementara seratnya digunakan sebagai bahan pakaian. Di Jepang, Sansevieria digunakan untuk menghilangkan bau perabotan rumah di ruangan. Cara menanam lidah mertua. Pertama, pilih tanaman induk yang sehat. Kedua, bongkar dan angkat induk lidah mertua dari pot. Yang ketiga, setelah mendapatkan tunas, tanam kembali induk lidah mertua di dalam pot. Anda bisa menambahkan pupuk
dan menempatkannya pada tempat yang sejuk dan matahari yang cukup. Yang 5, siram dengan air secukupnya. Tempatkan pada tempat yang sejuk. Sekian tips dan informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Adiwiyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.